Ruko tua itu berdiri di deretan bangunan lama yang seolah terlupakan waktu. Catnya mengelupas. Papan namanya kusam tanpa huruf jelas. Dan rolling door besinya selalu mengeluarkan suara jeritan setiap kali dibuka. Letaknya memang strategis, tepat di pinggir jalan utama pasar lama. Namun entah mengapa, ruko itu sudah bertahun-tahun tak pernah bertahan lama ditempati orang. Setiap penyewa selalu pergi dengan alasan yang berbeda-beda, bangkrut, sakit mendadak, atau pulang kampung tanpa pernah kembali. Pak Ardi tak tahu semua cerita itu. Baginya, ruko tersebut adalah jawaban dari doa panjangnya. Setelah bertahun-tahun hidup menumpang, berpindah kontrakan kecil, dan berdagang kelontong dari satu emperan ke emperan lain. Akhirnya ada pemilik ruko yang mau menyewakan tempat itu dengan harga murah, terlalu murah untuk ukuran lokasi strategis. Bahkan, pemiliknya mengizinkan Pak Ardi dan keluarganya tinggal di lantai 2 tanpa tambahan biaya. Rezeki nggak bakal ketuk pintu 2 kali. Begitu pikir Pak Ardi waktu itu. Ia pindah bersama istrinya, Bu Rina, dan 2 anak mereka. Lantai bawah disulap menjadi toko kelontong kecil, rak mie instan, gula, beras, rokok, dan minuman botolan. Lantai atas menjadi tempat tinggal, sempit, lembab, dengan jendela kecil yang menghadap tembok ruko sebelah. Namun bagi mereka, itu sudah lebih dari cukup. Hari-hari pertama terasa biasa saja. Bahkan, terlalu lancar. Dagangan Pak Ardi laris tanpa sebab jelas. Pelanggan datang silih berganti. Kadang membeli dalam jumlah besar meski toko kelontong lain berjejer tak jauh dari sana. Uang seolah mengalir deras. Setiap malam, Bu Rina menghitung hasil penjualan dengan wajah heran. Angka yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun, sejak minggu pertama itulah, hal-hal kecil mulai terasa janggal. Setiap tengah malam, saat ruko sudah ditutup dan lampu-lampu dipadamkan, Pak Ardi kerap terbangun oleh suara langkah kaki dari lantai bawah. Pelan, berat, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki. Ia sempat mengira itu maling. Namun saat dicek, pintu masih terkunci rapat dan tak ada satupun barang yang hilang. Bu Rina mulai mengeluh mencium bau anyir, seperti darah bercampur tanah basah, yang muncul tiba-tiba di dapur lantai 2, lalu hilang begitu saja. Anak bungsunya sering menangis sambil menunjuk ke sudut tangga, berkata melihat om besar hitam, yang berdiri diam sambil menatap mereka. Yang paling mengganggu, setiap subuh Pak Ardi selalu menemukan bekas telapak kaki hitam di lantai ruko. Telapak kaki itu besar, tidak wajar, dan selalu mengarah ke gudang belakang. Ruangan sempit yang sejak awal terasa paling dingin dan gelap, meski tanpa kipas atau AC. Pak Ardi mulai merasa ruko itu bukan sekadar bangunan tua. Ada sesuatu yang tinggal bersama mereka. Dan tanpa mereka sadari, sejak pertama kali membuka pintu ruko itu, keluarga Pak Ardi bukan hanya menerima tempat usaha, melainkan juga perjanjian tak kasat mata yang telah lama menunggu korban baru. Teror itu mulai berubah sejak malam Jumat Kliwon pertama mereka lewati di ruko tua itu. Pukul 2 dini hari, Pak Ardi terbangun oleh suara rolling door lantai bawah dibuka perlahan. Bukan suara logam yang biasa ia dengar, melainkan bunyi berat, seret, seperti ditarik oleh tangan yang sangat besar. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu betul, sebelum tidur ia sudah mengunci rapat semua pintu. Saat ia mengintip dari celah tangga, pemandangan itu membuat lututnya melemas. Rolling door terbuka setengah, lampu toko menyala sendiri, dan di tengah ruko, berdiri sosok tinggi hitam legam, punggungnya membungkuk, dengan bahu lebar tak wajar. Tubuh itu diam, seolah menunggu. Pak Ardi mundur pelan, menahan napas. Namun tepat saat ia berbalik, terdengar suara gesekan kuku di tembok, panjang dan berirama, krek, 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 naik mengikuti arah tangga. Suara itu berhenti tepat di balik pintu kamar mereka. Bu Rina terbangun dan menjerit. Pintu kamar digedor keras, bukan sekali, tapi berulang-ulang, seakan ada sesuatu yang ingin masuk dengan paksa. Dinding bergetar, lemari berderit, lampu berkedip liar, anak-anak menutup telinga sambil menangis histeris. Dan tiba-tiba, hening, pagi harinya, Pak Ardi menemukan bekas cakaran dalam di pintu kamar, bukan bekas benda tajam, melainkan seperti bekas tangan yang mencoba merobek kayu. Sejak malam itu,
Teror tak lagi menunggu gelap. Siang hari pun ruko itu mulai menunjukkan wajah aslinya. Bu Rina sering melihat bayangan hitam melintas cepat di antara rak dagangan, membuat barang-barang jatuh satu persatu seolah didorong tangan tak terlihat. Botol sirup pecah sendiri, timbangan berputar tanpa disentuh, uang di laci kasir berpindah tempat, lalu kembali utuh saat dihitung ulang, namun selalu terasa lengket dan berbau amis. Anak sulung mereka, Dina, mulai berubah. Matanya sering kosong. Ia berbicara sendiri di depan gudang belakang, menunduk seperti sedang mendengarkan seseorang yang berbisik dari balik tembok. Suatu sore, Pak Ardi memergoki Dina berjongkok sambil menorehkan kuku ke lantai semen, menggambar lingkaran aneh yang berulang-ulang. Ada yang minta, kata Dina lirih, tanpa menoleh. Malam berikutnya adalah yang paling mengerikan. Pak Ardi terbangun karena rasa berat di dadanya. Ia tak bisa bergerak. Dari sudut kamar, muncul sosok yang sama, kini lebih jelas. Kulitnya hitam seperti arang basah, matanya merah kusam, dan mulutnya terbuka terlalu lebar, meneteskan cairan gelap ke lantai. Sosok itu merangkak ke arahnya. Setiap gerakannya diiringi suara tulang beradu. Giliranmu, bisik makhluk itu. Suaranya seperti datang dari dalam tanah. Pak Ardi berteriak sekuat tenaga. Teriakan itu memecah malam. Namun bukan hanya keluarganya yang mendengar. Seluruh ruko bergetar. Dari gudang belakang terdengar suara sesuatu diseret keluar. Diikuti jeritan panjang yang bukan suara manusia. Sejak saat itu, setiap malam selalu ada satu teror baru. Kadang suara tangisan dari dalam karung beras. Kadang ketukan dari dalam tembok. Kadang bayangan tubuh tergantung di plafon, berayun pelan mengikuti napas mereka. Dan Pak Ardi mulai sadar, kemakmuran yang mereka rasakan bukan rezeki. Itu adalah harga muka, harga sebenarnya belum diminta. Rahasia itu terungkap bukan dari mimpi, bukan pula dari bisikan makhluk itu, melainkan dari orang yang seharusnya tak lagi hidup. Suatu sore, ketika hujan turun deras dan pasar sepi, seorang kakek tua berhenti di depan ruko Pak Ardi. Pakaiannya lusuh, wajahnya keriput, matanya sayu seolah menyimpan ketakutan yang sudah terlalu lama dipendam. Ia menatap ruko itu lama sekali, sebelum akhirnya masuk tanpa membeli apapun. Masih dibuka, gumamnya lirih. Pak Ardi yang sedang menyusun karung beras langsung merasa tak nyaman. Ada aura berat di sekitar kakek itu, seperti membawa hawa tanah kuburan. Setelah beberapa basa-basi, kakek itu bertanya pelan, hampir berbisik. Kalian sudah dengar suara dari gudang? Belum. Pak Ardi terdiam. Kakek itu menghela napas panjang. Lalu ia menceritakan semuanya. Ruko itu dulu bukan sekadar tempat usaha. Puluhan tahun lalu, pemilik pertamanya adalah pedagang kaya yang dikenal mendadak tajir. Dagangannya selalu laku. Uangnya berlipat ganda dalam waktu singkat. Tapi kekayaannya bukan dari kerja keras, melainkan dari pesugihan yang ditanam di gudang belakang. Di bawah lantai gudang itu, ada ruang sempit. Di sanalah makhluk penjaga dipanggil dan diberi makan. Makhluk itu bukan jin biasa. Ia adalah penunggu yang terikat perjanjian darah. Hanya muncul jika ada yang bersedia menjadi wadah rezekinya. Setiap pemilik ruko wajib memberi tumbal. Awalnya hanya darah ayam, lalu kambing. Tapi lama-kelamaan, makhluk itu menuntut lebih. Nyawa manusia diambil perlahan, satu persatu, dari keluarga pemilik ruko sendiri. Sakit mendadak, kecelakaan, atau menghilang tanpa jejak. Kakek itu menatap Pak Ardi dengan mata berkaca-kaca. Bapak tahu kenapa ruko ini selalu kosong? Katanya, karena setiap keluarga yang tinggal di sini tidak pernah lengkap saat pergi. Pak Ardi gemetar. Ia teringat bekas telapak kaki besar yang selalu mengarah ke gudang. Bau amis, gambar aneh di lantai yang dibuat Dina. Semuanya bukan kebetulan. Lebih mengerikan lagi, kakek itu mengaku pernah bekerja di ruko itu dulu. Ia adalah satu-satunya yang selamat, bukan karena beruntung, tapi karena melarikan diri sebelum namanya disebut dalam perjanjian. Sebelum pergi, kakek itu meninggalkan satu pesan. Kalau ruko ini sudah memberi kalian uang dengan mudah, berarti namamu sudah ditulis. Malam itu, Pak Ardi nekat membuka gudang belakang. Dengan senter di tangan dan doa yang tak putus-putus, ia menggeser rak tua yang selama ini menutup sudut ruangan. Di bawahnya,
Ada pintu besi kecil tertanam di lantai, dipenuhi goresan kuku dan noda hitam mengering. Saat pintu itu dibuka, bau busuk menyambar seperti bangkai lama. Di dalamnya terdapat ruang sempit. Dindingnya penuh coretan nama orang dewasa, anak-anak, sebagian dicoret kasar seolah sudah diambil. Di tengah ruangan, berdiri patung hitam menyerupai manusia membungkuk, dengan rongga dada berlubang dan penuh sisa kain kafan. Dan di bagian paling bawah patung itu, tertulis satu nama baru, masih basah oleh darah segar. Ardi. Dari belakangnya, terdengar bisikan berat. Kamu sudah menikmati milikku. Lampu senter mati. Gudang terkunci sendiri dari dalam. Dan Pak Ardi sadar, rahasia pesugihan ini bukan lagi cerita lama. Ia sudah menjadi bagian darinya. Dengan sisa keberanian, Pak Ardi membawa keluarganya keluar sebelum subuh, meninggalkan semua harta dan dagangan. Tak ada yang mereka bawa selain pakaian di badan dan trauma yang tak bisa ditinggalkan. Saat azan pertama berkumandang, suara jeritan dari dalam gudang terdengar untuk terakhir kalinya, panjang, marah, dan kecewa. Ruko itu tidak mengejar mereka, namun bukan berarti melepaskan. Sejak pergi, hidup Pak Ardi tak pernah kembali normal. Usahanya hancur, tabungan lenyap entah kemana. Bu Rina sering terbangun tengah malam dengan bau amis yang hanya ia rasakan sendiri. Anak bungsunya tak lagi menangis, tapi sering menatap kosong ke sudut ruangan, seolah masih melihat sosok tinggi hitam itu berdiri diam. Pak Ardi selamat, keluarganya lengkap, namun setiap kali ia melihat uang berlipat secara tiba-tiba, dadanya sesak. Karena ia tahu, ada rezeki yang datang membawa bekas cengkeraman, dan luka itu tidak pernah benar-benar sembuh.